Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Tasfia dengan NIM 117, Nafisa Hika dengan NIM 039, Ilham Biki dengan NIM 023, dan Reza dengan NIM 121 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Machine Learning Canvas yang bertema Finance dan berjudul Predicting Travel Fares and Demand Forecasting. Dimulai dari prediction task, proyek ini berfokus pada prediksi harga tiket perjalanan serta permintaan pemesanan tiket. Prediksi dilakukan pada entitas perjalanan yang mencakup informasi seperti rute, asal dan tujuan, waktu keberangkatan, kelas tiket, serta faktor eksternal seperti musim dan hari libur. Hasil prediksi dapat berupa estimasi harga tiket di masa depan atau jumlah tiket yang akan dipesan pada periode tertentu. Observasi juga akan dilakukan terhadap hasil prediksi setiap hari atau mingguan berdasarkan data yang diperbarui. Oke, selanjutnya yaitu decision. Dari hasil prediksi ini, sistem akan bantu maskapai dalam pengambilan keputusan yang lebih optimal. Seperti yang pertama itu menerapkan strategi harga dinamis atau dynamic pricing guna mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi kursi kosong. Lalu selanjutnya yaitu sistem akan memberikan rekomendasi waktu terbaik untuk membeli tiket bagi calon penumpang berdasarkan tren harga yang diprediksi. Lalu selanjutnya itu menyesuaikan jadwal penerbangan berdasarkan permintaan di rute tertentu. Dan yang terakhir itu solusi dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui transparansi harga yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya yakni value proposition, yang dimana terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada manfaat, yang kedua ada masalah, dan yang ketiga adalah solusi yang kita tawarkan. Yang pertama perihal manfaat. Tentunya manfaatnya ditujukan kepada perusahaan transportasi, salah satunya maskapai, kereta, ataupun bus, yang dimana masalahnya adalah penetapan harga yang masih manual dan banyaknya kursi yang kosong, yang mengakibatkan kehilangan pendapatan. Yang dimana untuk solusinya yakni membuat website berbasis machine learning dengan dashboard prediksi. Yang dimana untuk salah satu fiturnya terdapat visualisasi tren dan laporan hasil. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan transportasi tersebut dalam mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi kerugian. Kemudian ada data collection. Data awal dikumpulkan dari database pemesanan tiket perjalanan termasuk riwayat harga tiket dan jumlah pemesanan pada berbagai rute. Data eksternal seperti kalender hari libur, kondisi cuaca, dan faktor ekonomi juga dapat diambil melalui API publik atau sumber data resmi. Selain itu, data dapat diperoleh melalui web scraping dari platform pemesanan tiket seperti Traveloka dan tiket.com untuk mendapatkan informasi harga secara real time. Kemudian untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan data, pipeline data otomatis juga akan digunakan untuk memperbarui dataset setiap hari atau sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya itu untuk data sources. Itu untuk mendapatkan hasil prediksi yang akurat, sistem kami menggunakan berbagai sumber data, baik dari data sekunder maupun hasil web scraping. Sumber data utama itu mencakup informasi pemesanan tiket historis, laporan harga sebelumnya, dan profil pelanggan anonim yang diperoleh dari database maskapai penerbangan, agen perjalanan daring atau online travel agency, dan sistem reservasi. Lalu sistem juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti hari libur nasional, kondisi ekonomi, atau seperti inflation rate atau currency exchange, serta cuaca ataupun juga musim. Untuk memastikan data yang digunakan tetap akurat, sistem ini menerapkan validasi data dan pembersihan data atau data preprocessing guna menghindari kesalahan dalam perhitungan harga dan permintaan tiket. Baik, selanjutnya membahas perihal impact simulation yang terbagi menjadi 5. Yang pertama berhubungan tentang keuangan. Hal ini berkaitan erat dengan pendapatan yang meningkat dan kepuasan pelanggan.
Hal ini kami simulasikan menunjukkan peningkatan pendapatan dan kepuasan pelanggan melalui harga yang optimal. Selanjutnya yang kedua, kita meminimalisir kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan. Kami mengukurnya berdasarkan tingkat akurasi dari hasil product machine learning model yang kita buat. Selanjutnya yakni data simulasi berupa historis pemesanan dan harga tiket. Kami melakukan simulasi dampak menggunakan data historis pemesanan dan harga tiket dari berbagai rute dan cuaca. Selanjutnya, batas minimum peningkatan pendapatan dan ketersediaan dari kursi dari masing-masing perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yakni dapat digunakan di berbagai kondisi atau case. Kami berusaha untuk model yang kami buat dapat diimplementasikan dan dapat stabil dalam berbagai kondisi pasar atau musim. Lalu selanjutnya itu making prediction. Di making prediction ini, prediksi dilakukan dalam dua mode utama. Yang pertama itu batch processing digunakan untuk menganalisis tren dan perencanaan jangka panjang. Yang kedua yaitu real-time processing digunakan untuk menyesuaikan harga tiket secara dinamis atau dynamic pricing. Untuk skala waktunya, sistem kami akan memprediksi permintaan tiket secara mingguan atau bulanan dan juga untuk memperbaharui prediksi harga tiket setiap hari atau dalam interval jangka waktu yang tertentu. Seluruh pemrosesan ini dilakukan menggunakan komputasi cloud ataupun server internal dengan pipeline otomatis yang terus akan update dan memperbaharui hasil prediksi secara berkala. Baik, selanjutnya untuk building models, model yang kami kembangkan untuk prediksi harga tiket dan permintaan perjalanan menggunakan teknik machine learning berbasis supervised learning. Beberapa model yang dapat digunakan termasuk regresi linear, random forest, dan gradient boosting. Model ini dilatih dengan menggunakan data historis seperti harga tiket, waktu pemesanan, lokasi, serta faktor eksternal seperti hari libur dan cuaca. Kemudian, model akan kami perbarui secara berkala, misalnya tiap bulan atau ketika terdapat perubahan. Pola signifikan dalam data, proses pembaruan mencakup pre-training dengan dataset terbaru dan validasi performa menggunakan metrik MAPE. Selanjutnya ada features. Fitur utama dalam model mencakup waktu keberangkatan, waktu pemesanan, selisih antara pemesanan dan keberangkatan, serta lokasi asal dan tujuan yang dikodekan untuk memahami hubungan antar kota. Harga historis digunakan untuk mendeteksi pola dan tren musiman, sementara kelas tiket seperti ekonomi, bisnis, dan first class, serta jenis tarif seperti promo turut menjadi faktor penting. Faktor eksternal seperti hari libur, event khusus, kondisi cuaca, dan juga harga kompetitor dari Traveloka dan Tiket.com juga akan kami pertimbangkan. Kemudian ada teknik feature engineering seperti one-hot encoding, features and rolling windows average juga akan diterapkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Untuk yang terakhir, ini ada monitoring. Jadi monitoring ini untuk memastikan model tetap akurat dan relevan. Beberapa metrik utama dipantau. Yang pertama ada akurasi prediksi, yaitu terdapat MAPE, RMSE, untuk memastikan tingkat kesalahan tetap rendah. Yang kedua, tingkat keterisian kursi, guna mengevaluasi apakah rekomendasi harga meningkatkan pemesanan. Yang ketiga, pendapatan perusahaan sebelum dan sudah penerapan model yang kami terapkan. Yang keempat, terdapat kepuasan pelanggan diukur dari feedback atau perubahan pola pemesanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.